Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang daring semoga sudah bangun pagi ya, bangun juga tidak terlambat seperti berangkat sekolah gitu ya, seperti kita sebelum pandemi bangunnya lebih awal ya bagi yang daring. Mandi, lalu sarapan dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang PTM bangun lebih awal ya karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kedua, hak dan kewajiban warga negara memberi saran dan mengenal makanan sehat. Nah, itu materi yang kita bahas. Semoga anak-anak tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun anak-anak berada, terapkan protokol kesehatan ya. Oke, kita bahas materi yang pertama. Nah, ini adalah pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan, tentu saja kita semua harus menjalankan hak dan kewajiban. Nah, seperti dalam Undang-Undang tahun 1945 diatur mengenai hak warga negara Indonesia. Nah, yang ke-1 ini tentang hak warga negara ya. Tentang hak warga negara Indonesia. Yang A, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. B, hak membela negara. C, hak berpendapat. D, hak kemerdekaan memeluk agama. E, hak mendapatkan pengajaran. F, hak mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. H, hak ekonomi. G itu tentang hak ekonomi atau mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang H, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Nah, itu tentang hak kita sebagai warga negara Indonesia ya anak-anak. Lalu kedua, tentang kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang A, menjunjungi hukum serta pemerintahan. B, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. C, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. D, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. E, wajib tunduk kepada undang-undang. Nah, itulah hak dan kewajiban kita sebagai negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah ada ya, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia tentang memberi saran. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika ada temanmu yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, kamu dapat mengingatkannya atau memberikan saran. Saran dapat diberikan kepada siapapun. Saran diungkapkan memberikan solusi, rencana, dan ide. Misalnya sebagai berikut. Sebaiknya kamu segera ke dokter agar sakitmu segera sembuh. Nah, ini saran yang bisa kamu berikan kepada orang-orang terdekatmu ya, tergantung dengan masalahnya. Dan ingat lagi, kata yang baik untuk memberikan saran kepada orang-orang terdekat kamu yaitu sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Nah, itu kata yang biasanya lebih kita gunakan ya, lebih baik dan lebih sopan digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Nah, saat memberi saran kepada orang lain, jangan sampai saranmu atau kalimat yang kamu gunakan itu menyinggung perasaan orang ya.
Nah, perhatikan kalimatnya supaya orang tersebut dapat mengerti dengan baik dan bisa berubah lebih baik dengan saranmu. Nah, seperti itu. Lalu sekarang pelajaran PJOK tentang mengenal makanan sehat. Makanan sehat disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan tersebut meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan sehat ditambah susu menjadi 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang bergizi. Selain menjadi sumber energi, konsumsi makanan sehat juga dapat menurunkan resiko terkena berbagai jenis penyakit. Nah, ini ya, makanan 4 sehat 5 sempurna ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, karena ini membantu kita mendapatkan energi, protein, dan gizi. Nah, gizi dan protein energi ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, saat kita kekurangan gizi, protein, maka tubuh kita akan menjadi lemas dan pertumbuhannya juga menjadi terganggu ya anak-anak, menjadi kurang semangat belajar, menjadi mudah lemas, daya konsentrasi juga kurang. Nah, seperti itu. Jadi, makanan yang kita konsumsi juga harus seimbang ya anak-anak, antara gizi, proteinnya, dan juga karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, ingat ya, ini ya, ada kacang-kacangan juga. Nah, ada telur, ada daging ikan, ayam, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ada susu, itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.